mekanisme otomasi, bukan mekanisme otomatis. Yang kedua, mekanisme otomasi sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan mekanisme aksesoran tanpa asesmen oleh asesor. Jadi tidak ada asesornya. Jadi walaupun otomasi tidak ada asesor, tapi dengan cara apa? Memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi PIN. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, PIN itu satu-satunya alat untuk menyelamatkan PT Bapak Ibu. Maka sekarang namanya pemutu. Kan itu pemantauan dan evaluasi. P pemantauan, evaluasi mutu PT. Jika lolos Jika lolos maka diberikan masa 5 tahun. Kalau PT 8. Mekanisme otomasi ditentukan oleh Ban PT. Yang ini Pak Menteri kadang-kadang masih di ayat 1. Nanti otomasi. Yang menerima pemahaman otomasi dianggap otomatis. Bahkan ada yang lucu nih Bapak Ibu sekalian. Ada satu PT besar ini. PT besar ini saat 2021 tidak lolos pantau. 2021 tidak lolos pantau, maka dia menggunakan DKLEK ya, dokumen. Nah dokumen setelah kita tukar asesor maka nilainya kurang. Disuruh visit, setelah visit kurang lagi. Nilai NSA-nya tidak sampai di A. Maka diputuskan turun peringkat. Tahun 2022 penunggu peringkat. Sekarang bersurat minta dipantau lagi karena dia katanya NSA sudah memenuhi. Jadi yang B itu akan dipantau menjadi unggul. Nah itu mintanya itu. Jadi sekarang B atau baik sekali, lalu dia berdasarkan hukum bla 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 bla, minta dipantau supaya menjadi baik sekali menjadi unggul. Nah, kalau baik sekali mau jadi unggul, silahkan reakreditasi. Nah, ya itu. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini LAM ya, LAM atau kita lanjut aja LAM-nya. Ban PT lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Apa yang menjadi penurunan mutu itu Bapak Ibu sekalian? Bukan penurunan mutu berdasarkan apa? Data, informasi, PD, dikti. Kita di sana ngambilnya. Nah, ya. Status terakreditasi nanti. Apapun PT sekarang unggul atau baik sekali, kalau kena pantau hasilnya terakreditasi. Nah, jadi misal Bapak Ibu tahun 2025 punya PT unggul, AB 2025, lolos pantau, bukan unggul, terakreditasi. Kalau nggak lolos, reakreditasi menggunakan instrumen baru. Jika instrumen baru tidak lolos, ya siap-siap ditutup. Itu. Begitu PS, ya sekarang punya PS unggul semua, unggul 2025, 2026 unggul. Ya nanti hasilnya apa? Terakreditasi. Maka dari itu sarannya Bapak Ibu jika masih punya baik sekali atau baik atau B tahun 2025 habis, mari sekarang berbondong-bondong reakreditasi supaya menjadi unggul sampai 2029 atau 2030 biar kita jalan-jalan ya Mbak Parto ya. Kalau banyak kertas kan kita bisa kemarin ke Wakatobi ya. Kemana? Ke Wakatobi ya. Iya, beliau kemarin ke Wakatobi ya. Sama dari orang dari Wali Songo itu ya. Hodik ya. Saya tahu Pak datanya. Karena saya menugaskan itu. Ya, tapi Bapak Ibu jika punya PT, bisa ada pokoknya Purwokerto kan 2006 ya. Purwokerto habis 2026 PT-nya. Nah, jika punya PT masih B, tadi kan target minimal 15, bisa 30 sebenarnya. Kalau mau PT Kemenang itu reakreditasi, ya WIN, IAIN, nah, itu silakan reakreditasi, kan nggak bayar ban PT. Ya nggak PT, silakan bayar nanti. Silakan reakreditasi. Begitu PS-nya, PS masih di ban PT, jika Al-Quran hadis apa, misalnya kemarin turun peringkat nggak usah galau, nggak usah bersurat ke ban PT lewat menteri, lewat wapres semua, ya sudah. Ya, karena banyak Bapak Ibu sekalian, kami dilaporkan ke menteri, ke wapres, supaya mereka nggak, padahal yang sistem kan sistem
tim Benedikti, bukan apa inputan dari Ban PT. Mari sekarang reaktivasi supaya apa? Kita punya unggul sampai 2000. Itu unggul masih diakui sampai habis. Jangan sampai berpikiran sekarang misalnya saya terlalu unggul, lalu tahun 2025 kita tidak unggul kita diakui sampai dengan habisnya itu perlu dipahami. Jadi misalnya ada PT, misal PT A terlalu unggul, permen ini dilakukan bukan balik alternasi nanti sampai habis di lagi. Selamat datang Prof. Tim. Jakarta lebih jauh daripada Malang ya. Orang Malang datang hari Minggu ya. Oke ya. Jadi unggulnya Bapak diakui sampai habis masanya, bukan setelah tahun 2005 yang unggul langsung bukan. Diakui sampai tahun 2025 ya. Tuh ya, makanya hari ini saya mengundang teman-teman asesor 12 orang ya. Saya minta 20 tuh Bro, sama Pak Fakih gak diberikan. Potongnya Pak jadi 5. Oh 5 saya pekerjakan, ada SK 100 jadi 5, masa satu orang 50 ya. Nah, dia kan negosiasi Mbak sekali jadilah 12 ya. Saya minta 20 tuh, 20 kan rame-rame tuh ya. Rame-rame, ternyata Pak Fakih hanya minta 12. Nanti mungkin ada lagi mungkin tahun depan atau berapa ada lagi ya. Reakreditasi 9 kriteria atau ISK sampai di Desember 2024 Bapak Ibu ya. Semua PS maupun ikut lab masih bisa ISK di Ban PT ya. Kan KTHT nggak ada yang dari pendidikan nggak ada ya, sedikit sekali ya. Oke lanjut. Oke ya, ini berlaku sudah instrumen baru, tapi belum berlaku, masih gambarannya. Coba gua lagi. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat PT Bapak Ibu, ini jangan diklik karena itu punya UI itu rahasia ya. 002 ini sampai di itu pemutu.kemdikbud.go.id afiliasi, klik itu sudah kita tahu WIN-nya Mbah Parto, WIN-nya Mbah Tim, Pak Tim tahu. Yang 00 semua nanti isinya ya. Ya biar pulang nanti katanya hilang ya. Apa bayar satu kan, kok itu nggak tahu nanti hilang. Kalau datang ya, nanti cek Bapak Ibu punya PT sini pemutu.kemdikbud.go.id afiliasi, klik itu cari nama PT Bapak Ibu sekalian. Apakah 0000 apakah terisi? Berarti harus nyoba nanti kan perwakilan ya. Ya pemutu ini ya. Kalau apa Benedikti terus lanjut. Ini Bapak yang diambil Ban PT. Pak Samad kenapa ngambil 20-30 ini? Ini sudah saya simulasi, kami simulasi. Angka-angka itu adalah yang sudah simulasi lolos 70%. Tapi saya nggak lihat namanya UIN Jakarta, UIN mana nggak tahu, pokoknya 70% lolos PTN, PTS. Kenapa? Misalnya pertama jumlah maba 20% maksimal turun. Itu saya buka di data kami pakai 20% lolos. Kalau 30% lolos semua, udah masa kita buat pantau lolos semua ya Pak Tim ya. Ini harus nggak ada lolos kan. Yang kedua yang paling berat sebenarnya. Kalau nomor 1 nggak berat. Semua PS harus punya dosen 5. Karena peraturan menteri begitu. Banyak Bapak Ibu asesor kalau ngakreditasi jangan lihat borang, lihat PD Dikti. Kalau lihat borang ya kita diakali sama PT murtah paling lama. Tapi kalau PD Dikti nggak ada itu datanya itu. Itu yang 2 berat. Yang 3 nggak berat. Yang keempat nggak berat. Rasio masa per dosen. Yang kelima nggak berat juga jumlah lulusan. Bapak Ibu perlu ditekankan bahwa namanya TS bergerak dari September sampai dengan Agustus. Maka Bapak Ibu harus meluluskan atau yudisium di Agustus. Kalau Bapak Ibu yudisium September di akutnya. Itu yang perlu dipahami. Kenapa nggak lolos? Karena Bapak Ibu sudah lulus PI, revisi bla 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 ya.
dosennya merevisi nggak selesai sampai tembus di yudisium September. S1 nggak usah revisi karena belajar menulis. Kalau S3 nggak apa-apa. Ya, kalau S1 nggak usah revisi, kan belajar itu kan lihat permennya kan begitu. Bukan mencari kebenaran. Kalau yang S1 diuji oleh profesor salah, ya pasti salah. Karena beda caranya. Yang ke 6 apa? Semua PS terakreditasi. Ya, tidak melihat lagi NSA. Pokoknya semua PS Bapak Ibu perlu ditekankan bahwa Bapak Ibu jika punya PS baru ini lalu PS itu ditandatangani 2022, silakan ke Ban PLT minta akreditasi baik lewat jalur Sabto BKPB jalurnya. Apa yang permohonan rektor, yang kedua SK izin. Jadi bahkan nggak ada berkas lagi. Jika PS itu berdiri 2022 atau 2 tahun sebelum tanggal ini. Misal sekarang ini adalah di Maret, Bapak Ibu punya 2022 atau Mei, nggak apa-apa diajukan. Tapi lalu selanjutnya harus reakreditasi jalur akreditasi pertama. Tapi jika Bapak Ibu punya PS didirikan atau ditetapkan oleh Menteri setelah Permen 53 dapat terakreditasi sementara, tapi 5 tahun. Yang paling nggak enak sudah ditetapkan baik, minta bersurat lagi, minta tinjau lagi, minta terakreditasi sementara. Jadi kita mau di apa? PT-PT minta diadukan lagi. Ya. Yang nomor 7 berapa itu? Nomor 7 yang punya program doktor 2 GB masing-masing PS-nya. Kan banyak kemarin di mana di UIN Jakarta tambah 51 profesor ya. Nah, katanya Pak Warek 1. Iya. Yang nomor 8 bisa nggak? PTN itu GB plus LK plus L plus AA 90%. Bukan TP, kan sekarang banyak TP, tenaga pengajar. Kalau AA itu kan wilayah kampus, bukan wilayah kementerian, sehingga mudah itu. Tapi kalau PTS berapa? Lihat itu kalau PTN 90-90, PTN, nah ya. Kalau UIN kan ini nanti ya, universitas kan. Kalau institut beda lagi. Maka tinggal pilih mau jadi UIN apa jadi institut, lebih mudah mana kan gitu ya. Nah ya, terus yang 9 apa 9? Sekarang tidak ada lagi namanya KTW, kelulusan tepat waktu nggak ada di Permen 53. Yang ada apa? 1 kali masa tempuh kurikulum. Bahasanya begitu. Jadi ketulusan tepat waktu sudah nggak ada menurut permen yang baru. Kalau S1 4 tahun, S3 3 tahun, S2. Nah, sehingga nomor 10-nya tepat waktu 2 kali. Ini keberhasilan studi. Sehingga S2, S3 sekarang bukan lagi 7 tahun DO-nya, 6 tahun. Karena masa tempuh kurikulumnya kan 3 tahun, dikalikan 2 menjadi 6 tahun. S1 jadi 8 tahun. Karena satu masa tempuhnya berapa? 4 tahun, jadi 8 tahun. Nah ya, masa studi sepanjang masa. Ya. Itu. Yang nomor 11 sampai 15 saat ini belum diambil. Tapi sebagai gambaran itu 11 prestasi mahasiswa. Ya, baik provinsi, kita nggak ambil terserah, minimal provinsi. Masa prestasi tingkat PT-nya kan kurang keren ya. Yang 12 apa? 12 adalah lulusan terserap lapangan kerja. Jadi tidak lagi 6 bulan, 1 tahun terserap. Yang 13 apa tuh? Ya Skopus lah. Kemarin kan Bapak Ibu naik pangkat kan pakai Sinta. Gampang lah itu. Nomor 14 juga sama. MBKM. MBKM berapa itu? Nah, rata karya dosen ini itu kan. Yang ini sebagai apa? Bapak Ibu sebagai dasar nanti pemantauan seperti UIN Jakarta habis tahun 2027 itu kan. 7 pantau ini semuanya itu. Begitu yang baik atau B, kalau B-nya Bapak Ibu tahun depan B,
Sekarang reakreditasi semua yang B itu mana Pak Fakih? Oh ya, semua yang B, UIN atau UIN atau IAIN wajib reakreditasi atau baik sekali. Kenapa? Ya biar gak kena pantau. Biar gak kena pantau. Karena pantau nanti kan membuat ribet nanti. Nah ya, tidak terakreditasi atau terakreditasi apa aja. Masalah kena pantau tapi gak lolos, kan tetap reakreditasi. Daripada sekarang bingung-bingung lihat pemutu, lebih baik sekarang apa? Reakreditasi. Kan ada WR1, rektor tinggal nyuruh WR1, WR1 tinggal nyuruh wadek 1, ada SPMI. Ya begitu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, tidak terkait siapa. Boleh meluluskan, memang layak lulus. Yang dua, tidak menerima mahasiswa. Yang tiga, menghentikan proses. Itu. Oke, ini lanjut. Terus boleh keberatan nanti. Nah, ya, terus kita ke internasional. Bapak Ibu internasional ya. Unggul, kalau mau unggul nanti ke LAM. Kalau LAM belum ada ya ke BAN PT. Kalau mau unggul. Kalau teratasi itu biaya dari pemerintah. Kalau mau unggul biaya PT sendiri. Oke ya, lanjut. Terus ini kamu transformasi D2, D3 dan lain-lain. Terus lanjut internasional. Nah ini internasional nanti Bapak Ibu jangan terlalu ikut internasional. Lihat dulu Capman-nya. Ada nggak di Capman? Jangan terburu-buru. Apalagi ada PT itu juga internasional PT-nya. Ya nggak diakui sama BAN PT karena BAN PT belum punya instrumen atau menteri punya instrumen terkait dengan apa? Akreditasi internasional untuk perguruan tinggi. Sudah habis nggak diakui. Nah, lihat lembaga ini terus lanjut. Nah, ya lanjut. Ini yang Bapak Ibu sekalian dilihat. Ya lembaga itu terus lanjut. Sekarang Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu PT-nya ingin PS-nya ingin internasional, bersurat dulu ke BAN PT. Boleh nggak internasional itu? Boleh enggak? Bersurat dulu ya. Sebelum reakreditasi diajukan satu lembaga internasional, pemimpin PT melaporkan rencana akreditasi tersebut pada BAN PT secara tertulis lengkap dengan penjelasan. Apabila setelah tentukan jadwal pelaksanaan, maka BAN PT akan datang, tapi bukan sebagai asesor, sebagai observer, melihat proses akreditasi, tidak berkomentar, observer. Nah, ya. 3C pada saat dilakukan pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga AKT dapat menugaskan tim ini untuk mengikuti pelaksanaan asesmen sebagai pengamat, tidak bertanya. Ya rokok-rokokan atau kopi mungkin situ ya. Lanjut. Nah ini Dewan Eksekutif atau tim yang dilakukan oleh BAN PT melakukan evaluasi atas dokumen yang dilampirkan pada itu, dan nanti kita melaporkan ke Menteri melalui PDDT. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau internasional jangan terlalu semangat, cek dulu atau bersurat dulu ke BAN PT. Kalau sekarang mau ada visit silakan bersurat, minta di observer BAN PT. Dan BAN PT biaya sendiri, tidak lagi di pesawat macam-macam, kita berangkat sendiri, dengan sendiri, nginep sendiri, tidak ada biaya dari perguruan tingginya. Mungkin itu Bapak sekalian, intinya bahwa permen ini ya permen yang namanya permen yang manis seperti ya manis, nggak ada permen namanya nggak manis, tetapi perlu dipahami juga hal-hal yang maka lebih baik tahun ini jadikan tahun reakreditasi, bukan tahun permen, tahun reakreditasi. Insya Allah kami dikawal di BAN PT. Kami sering komunikasi dengan Prof. Pak Parto lewat guyonan-guyonan itu ya. Yang mau jadi unggul silahkan ya. Unggul silahkan, jangan takut tidak unggul. Unggul sudah dipegang oleh PT KIN, tapi nggak berani reakreditasi ya. Nggak berani, padahal unggul itu mudah. Skornya hanya 2,75 NSA itu. Bukan 3,25. 2,75 plus, jadi misal punya baik sekali, punya PS 10
Misalnya ada YIN mana itu ya, punya PS10, yang 5B sekali, sudah syarat cukup 2,715, 2,5 bisa unggul. Yang dulu A, 10-nya B, wah, strategi ISK dulu 5 PS. ISK kalau ke B kan gampang, B berubah ISK menjadi baik sekali. Setelah baik sekali muncul apa? Ajukan reakreditasi, mudah unggul loh, tidak ribet. Asalkan ke satu jelas ada kampusnya ya Prof ya. Ada dosennya. Kemarin tuh di kementerian tuh ada satu PT institut apa itu di Indonesia lah, minta ke Ban PT akreditasi karena apa? Pertama dia berdiri 2014 PT-nya, dapat PS 2020, minta akreditasi minimal, padahal sudah lebih 2 tahun. Lewat tangan lah atas, wah, lewat tangan atas, kami dipanggil lah. Tiba-tiba kita cek, nah itu Pak Direktur, BD-nya merah semua. Wah, tambah marah Pak Direkturnya ke PT. Bukan PT, undang lab, ternyata PT-nya tidak paham BD dikti. Padahal rektornya itu asesor Pak. Mudah-mudahan bukan Mbah Parto asesor. Asesor tuh. Ya itu ya, mari Bapak Ibu sekalian, harapan dari kepenakan hanya 15 PT, besar 15 angka apa 15 itu, masa angka dari Ganjar Mahfud 15 dipakai ya. Kan 5% ya, katanya punya berapa, mari bersama-sama kita kawal bersama untuk menuju apa, unggul, kan begitu. Saya paling senang Pak, jadi saya menginginkan, setelah saya leren dari Ban PT itu ada 200 unggul, sekarang masih 80 berapa itu, 80 berapa, 86 atau 87 unggul itu. Yang sudah A silakan ISK tidak ada visitasi, jadi enak rektor sama pimpinan tidur saja, gak ada visitasi ya. ISK kalau masih B atau B sekali silakan reakreditasi. Kalau PT-nya PS-nya 20 ada 4 orang, kalau 50 5 orang, kalau PS-nya 100 ya 6 orang gitu ya. Mungkin itu Bapak sekalian, terima kasih. Semoga tidak menjadikan beban. Kalau punya beban silakan WA ke Ban PT. Tapi kadang-kadang teman-teman WA ke saya itu aneh-aneh Prof. Jam 1 malam, jam 2 hari Minggu, nggak bisa jalan-jalan ya. Mau tak bawa HP nih, wah ini istri saya tuh ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Prof. Slamet. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin tadi Pak Pakih ke musola sebentar untuk salat asar, kami yang menggantikan. Izin Prof, kita buka 3. Kita pernah dari ruangan dulu, nanti setelah itu dari yang ikut Zoom. Silakan Prof Tip, monggo Prof. Alhamdulillah, udah puas berarti Prof. Oke, silakan Ibu. 1, 2, mohon dibantu Mas Haris. 3, baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidah dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Mohon doa dan supportnya Bapak. Tadi disampaikan bahwa untuk akreditasi dengan instrumen lama ini kan ya Prof. Kalau PS itu masa akreditnya itu selesai habis di Desember 2025 Prof. Ini jika maju reakred di Desember 2024 itu kira-kira nanti masuk ke proses asesmen sampai AL
di tahun 25 atau 24, Prof. Itu. Kemudian satu lagi tanya, Prof, untuk kami PS kemarin itu ada satu PS kami ISK, karena masa akhirnya itu sampai September 2023, kemudian sudah ada perpanjangan, lalu kemudian kita mencoba untuk ISK, kan dari A ingin ISK unggul, tapi di akhir Desember kemarin hilang dari Sabto, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hadijah dari UIN Surakarta. Silakan. Bu Hadijah. Hamidah. Ya. Telepon tegas, kalau saya tahu namanya nggak udah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Selamat. Saya pernah melakukan akreditasi di suatu perguruan tinggi swasta. Ketika AK itu nilai sebelumnya B, tapi ketika AK itu nilainya 310. Ketika AL karena mendapatkan bukti-bukti yang lain naiklah menjadi 330. Ketika keluar sertifikat akreditasi menjadi 296. Ini saya kurang paham di mana. Maksudnya kalau dikonfirmasi ke kami, ini bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana. Dan beberapa semua kelengkapannya kenapa ada perubahan ini dan ini sudah dijelaskan. Terima kasih. Silakan satu lagi, Mas Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Prof. Selamat dan yang lain. Yang pertama, kami beberapa kali Pak dapat prodi di UIN Bandung dapat PEPA itu karena trouble di PDDikti, ya. Tapi memang karena seringkali diperbaiki PDDiktinya itu ketika sudah dapat PEPA baru kita perbaiki, ya. Nah, di antara masa perbaikan itu kan ada kekosongan misalnya atau kadaluarsa akreditasinya gitu ya, akreditasinya. Tapi memang beberapa kali setelah dikonsultasikan ke Predikti dan ke Ban PT itu kami mendapatkan status akreditasi kembali, ya. Ada yang unggul, ada yang tetap A misalnya. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, karena beberapa hal memang ketika migrasi itu menggunakan new bidder itu ada beberapa yang memang trouble. Nah, untuk menghindari itu seperti apa? Kemudian yang kedua, karena